Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Prof. Damsar selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah rekayasa sosial akan mempresentasikan materi kita dalam pertemuan kali ini. Untuk kelompok 2 ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu ada Farhan Fazrul, kemudian ada Lutfia Aulia Rafi, kemudian ada Isa Rahim Aspi, kemudian ada Ahmad Hasanul Hakim, dan saya sendiri Anggi Febrianda, kemudian ada Elsie Zimermata, dan yang terakhir ada Dini Nurfisya Anggraini. Kemudian langsung saja kepada pemaparan materi kita yang pertama, yaitu terkait dengan apa itu kebijakan sosial yang akan dipresentasikan oleh Hasan. Kepada Hasan dipersilahkan. Baik, saya Ahmad Hasanul Hakim dengan NIM 1016 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kebijakan sosial itu sendiri sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kebijakan sosial, jika kita lihat dari bahasa, itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu policy atau kebijakan, dan sosial. Nah, seorang sosiolog dari Inggris yang bernama Richard Titmuss dalam bukunya berjudul Welfare State, Construction, Deconstruction, dan Reconstruction yang ia tulis memaknai runtutan asal-muasal nama kebijakan sosial tersebut berasal dari kata kebijakan. Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengarahkan tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, orientasi kebijakan terletak pada dua hal, yaitu masalah dan tindakan, sehingga perubahan merupakan inti dari kebijakan tersebut. Kebijakan diartikan mengalami perubahan ketika kita sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, atau kelompok tertentu meyakini dapat mempengaruhi perubahan tersebut dalam konteks praktik, perilaku, maupun situasi. Nah, menyelaraskan dari pembahasan yang telah disampaikan Titmuss, seorang sosiolog yang bernama Thorman memaknai kebijakan sebagai tindakan perumusan publik yang melibatkan proses pengambilan keputusan untuk kebaikan publik. Kemudian kita lanjut ke kata sosial. Kata sosial sendiri menggambarkan kondisi yang bertautan dengan orang banyak. Hal ini merujuk pada suatu kondisi kompleks sebagai bagian dari produk interaksi, proses, dan aktivitas sesama manusia, baik secara individu, kelompok, hingga masyarakat. Nah, kata sosial dibagi pemaknaannya meliputi 5 makna. Yang pertama, kata sosial dalam pengertian umum di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan. Sifatnya menyenangkan dan seringkali memberi hiburan, seperti arisan, olahraga, rekreasi, yang selanjutnya disebut dengan kegiatan sosial. Kemudian, kata sosial yang berlawanan dengan individual, yakni berhubungan dengan sekelompok orang atau grup yang bersifat kolektif seperti masyarakat, komunitas. Yang ketiga, kata sosial yang melibatkan manusia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan pengertian binatang atau benda, seperti pembangunan sosial diartikan sebagai pembangunan kualitas hidup manusia. Hal ini berbeda dengan makna pembangunan fisik ataupun infrastruktur seperti jalan, kelas yang kita pakai, kemudian jembatan, kantor, dan sebagainya. Yang keempat, kata sosial dimaknai sebagai sesuatu yang melibatkan aktivitas manusia sebagai hal yang berlawanan dengan tujuan ekonomi, seperti kegiatan volunteer, charity yang tidak mengambil keuntungan. Aktivitas ini disebut dengan kegiatan sosial. Yang kelima adalah kata sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, baik secara individu ataupun anggota masyarakat, seperti hak-hak sosial. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa kebijakan sosial adalah cara, prinsip, tindakan mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan orang banyak. Hal ini mewakili pengertian luas kebijakan sosial, yaitu terkait dengan aktivitas, pemenuhan kesejahteraan sosial atau social welfare. Pemaknaan secara terbatas juga memberikan pengertian kebijakan sosial sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program pelayanan dalam kesejahteraan sosial, seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, asuransi, dan lainnya. Nah, berbagai pemikiran dari para pakar mewarnai pemaknaan kebijakan sosial. Pemaknaan tersebut memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pengembangan studi kebijakan. Mereka mendefinisikan kebijakan sosial secara utuh yang meliputi
seperti yang disampaikan oleh Tidmus, kebijakan sosial adalah puncak dari tindakan pemerintah yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, jika kita lihat pengertian kebijakan sosial oleh Hutman, kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan ataupun rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Kemudian sosiolog seperti Marshall menjelaskan bahwa kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial ataupun bantuan keuangan. Nah, dari pembahasan yang telah saya sampaikan bahwa kita sebelum masuk ke pembahasan kebijakan sosial, kita harus memahami dulu pengertian dari masing-masing bahasa tersebut. Bagian tersebut seperti kebijakan, kemudian juga sosial. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan sosial adalah suatu tindakan atau strategi untuk yang menyelesaikan masalah sosial yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Hasan atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya itu ada materi apa perbedaan antara kebijakan sosial dan kebijakan publik yang akan dijelaskan oleh Lutfia Auliarapi. Kepada Lutfia Auliarapi, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan kebijakan sosial dan juga kebijakan publik. Pertama-tama, kebijakan publik. Kebijakan publik itu mencakup semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak hanya terbatas pada isu-isu sosial saja. Kebijakan ini termasuk meliputi kebijakan di bidang ekonomi, transportasi, lingkungan, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Kebijakan publik ini jauh lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat serta lebih terfokus pada pengaturan pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu, kalau kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik itu sendiri. Jadi kebijakan sosial merupakan suatu ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik seperti untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Lalu kebijakan sosial ini juga memiliki 3 fungsi utama. Di antaranya yaitu yang pertama ada fungsi preventif untuk mencegah masalah sosial, lalu ada fungsi kuratif untuk mengatasi masalah sosial, dan yang terakhir ada fungsi pengembangan yaitu untuk mempromosikan kesejahteraan. Dan lalu selanjutnya di sini ada tabel perbedaan antara kebijakan sosial dan kebijakan publik. Di sini dapat dilihat dari ruang lingkupnya kalau kebijakan sosial itu lebih terkhusus kepada isu-isu sosial. Sedangkan kebijakan publik ini lebih meliputi semua aspek yang ada dalam pemerintahan. Lalu dari aspek fokus, kalau kebijakan sosial itu lebih terfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara kebijakan publik itu dia lebih terfokus kepada pengaturan sumber daya dan layanan publik. Dan untuk contohnya, kalau kebijakan sosial itu contohnya seperti bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Sedangkan kebijakan publik itu contohnya seperti kebijakan transportasi, ekonomi, dan juga pendidikan. Oke, terima kasih kepada Lutfia Auliarapi atas pemaparan materinya. Kemudian ada materi selanjutnya itu terkait dengan apa itu perencanaan sosial yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Ishak Araymaspi. Kepada Ishak, dipersilahkan. Ini adalah apa itu perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah proses sistematis dalam merancang kebijakan, program, dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi masalah-masalah sosial. Perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan, penentuan tujuan, serta strategi implementasi yang berbasis data dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat. Materi selanjutnya adalah perencanaan sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah perencanaan sosial yang dimaksud adalah agar mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah, membentuk program-program khusus atau bentuk-bentuk peraturan bagi semua jenis pelayanan, termasuk pelayanan yang membentuk
individu-individu atau kelompok yang hidup berkekurangan menurut Conyers tahun 1994. Yang kedua adalah menurut Michel Clague mendefinisikan perencanaan sosial sebagai sistem sosial lokal yang demokratis untuk menetapkan prioritas, mencapai kompromi yang adil, dan mengambil tindakan. Hal ini mendukung kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat dalam urusan ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan. Oke, terima kasih kepada Ishak atas pemaparan materinya. Kemudian ada materi yang terakhir, yaitu materi terkait hubungan antara rekayasa sosial, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial yang akan dijelaskan oleh Elsie Semarmata. Kepada Elsie, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan rekayasa sosial dengan kebijakan sosial dan perencanaan sosial. Yang pertama dulu, saya menjelaskan hubungan rekayasa sosial dengan kebijakan sosial. Rekayasa sosial merupakan upaya sistematis untuk mengubah perilaku atau struktur sosial masyarakat secara terencana. Sementara kebijakan sosial adalah keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan keduanya terdapat ada 3. Yang pertama, rekayasa sosial sering menjadi metode pelaksanaan kebijakan sosial itu sendiri, di mana kebijakan memberikan kerangka dan arahan, sedangkan rekayasa sosial menyediakan teknik dan strategi implementasi. Yang kedua, kebijakan sosial menyediakan legitimasi dan dukungan sumber daya bagi aktivitas rekayasa sosial. Yang ketiga, hasil dari rekayasa sosial dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan sosial. Yang kedua yaitu hubungan rekayasa sosial dengan perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah proses menetapkan tujuan sosial dan merancang langkah-langkah untuk mencapainya, melibatkan analisis kondisi sosial, identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan pembuatan rencana tindakan. Hubungan keduanya itu terdapat ada 3 juga. Yang pertama, perencanaan sosial menyediakan peta jalan dan target yang ingin dicapai. Sementara rekayasa sosial merupakan metode dan teknik untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, rekayasa sosial membutuhkan perencanaan sosial yang komprehensif agar efektif dan terarah. Yang ketiga, informasi dari hasil rekayasa sosial digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan sosial berikutnya. Saya akan menjelaskan contoh konkret dari hubungan rekayasa sosial dengan kebijakan sosial dan hubungan rekayasa sosial dengan perencanaan sosial. Yang pertama, contoh konkret untuk hubungan rekayasa sosial dengan kebijakan sosial adalah program keluarga berencana atau yang bisa kita sebut dengan KB di Indonesia merupakan bentuk kebijakan sosial yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Rekayasa sosialnya meliputi kampanye 2 anak cukup yang mengubah norma sosial tentang ukuran keluarga ideal, pelatihan kader KB di desa-desa, dan insentif bagi keluarga yang mengikuti program tersebut. Hasilnya adalah perubahan perilaku reproduksi masyarakat yang signifikan. Yang kedua, contoh konkret hubungan rekayasa sosial dengan perencanaan sosial, yaitu program transmigrasi di Indonesia melibatkan perencanaan sosial yang mencakup identifikasi daerah tujuan, jumlah transmigrasi, dan fasilitas yang dibutuhkan. Rekayasa sosial meliputi sosialisasi program kepada calon transmigran, pelatihan keterampilan pertanian sesuai kondisi daerah tujuan, dan pembentukan struktur pemerintah desa baru. Program ini bertujuan untuk mengubah pola distribusi penduduk dan mengurangi kepadatan di Pulau Jawa serta mengembangkan daerah luar Jawa. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya, Elsie. Kemudian dengan ini berakhir pula presentasi kita pada kali ini. Lebih dan kurang kami dari kelompok 2 mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.